kalau teman-teman mendaftarkan sidik jari, ini tips dari saya aja. Teman-teman daftarkan, jangan hanya mendaftarkan 1 jari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Arya Netra. Nah, kali ini kita berada di episode vitamin yang ke-29. Nah, di episode vitamin kali ini teman-teman, kita ingin bahas seputar fingerprint ya. Apa sih fungsi fingerprint itu? Apa sih pentingnya fingerprint bagi tunanetra? Nah, teman-teman, di dalam rekomendasi HP yang selama ini saya sampaikan, saya menghindari apalagi kelas harga 1 jutaan ya. Kalau 2 jutaan pasti udah semua fingerprint. Tapi untuk kelas harga 1 jutaan itu saya biasanya menghindari fingerprint yang tidak ada. Kenapa? Karena memang saya menganggap fingerprint menjadi salah satu hal yang penting untuk tunanetra. Nah, apa sih pentingnya fingerprint itu? Mari kita ulas. Untuk yang pertama kali kita harus bahas dulu fingerprint itu. Kita kenali dulu, fingerprint itu biasa adalah suatu fitur yang diberikan oleh smartphone sebagai autentikasi tertinggi ya dalam hal pengamanan ya. Jadi tingkat keamanan fingerprint itu adalah tingkat keamanan yang tertinggi ya. Teman-teman harus ingat bahwa satu-satunya bagian tubuh yang tidak akan bisa sama antar manusia itu adalah fingerprint atau sidik jari. Maka sidik jari dah yang digunakan untuk mengusut suatu perkara di dalam kepolisian atau apapun untuk menentukan, oh ini nih pelakunya sama nih gitu. Nah, teman-teman, itu makanya fingerprint kemudian menjadi menjadi opsi pengamanan yang paling aman daripada semua yang disediakan di smartphone pada masa kini, termasuk juga wajah ya. Deteksi wajah atau face recognition itu juga belum tentu aman, karena bagi orang-orang kembar ya, manusia-manusia atau ya orang-orang yang kembar gitu, kadang saking identiknya bisa terbaca, dan itu sudah dibuktikan di banyak kondisi recognition-nya face gitu ya, face recognition yang digunakan banyak bisa menguat atau mengcover banyak kondisi di mana orang-orang yang kembar itu tetap bisa dibuka oleh saudaranya gitulah. Tapi kalau fingerprint itu sangat identik gitu ya, itu yang paling identik. Nah, teman-teman, itu yang menjadi fakta yang harus teman-teman ingat. Oke, kita lanjut kepada penggunaan fingerprint. Penggunaan fingerprint itu kalau secara standar ya untuk membuka layar smartphone. Nah, itu yang paling standar ya seperti itu. Nah, bahkan kita kalau mau bahas tentang bagaimana pentingnya fingerprint bagi tunanetra, kita bisa hanya mulai dari yang paling standar itu. Yaitu dalam hal apa? Ya bahwa karena tunanetra sangat membutuhkan fingerprint, maka untuk membuka kunci, fingerprint adalah opsi yang selain paling aman juga paling mudah. Kenapa paling mudah? Teman-teman bisa bayangkan nggak? Kalau teman-teman punya HP yang tidak ada fingerprintnya, maka untuk membuka kunci apakah yang akan teman-teman pilih? Nah, demi kemudahan teman-teman akan mengabaikan keamanan. Jadi yang dibuka itu yang digunakan hanya kunci usap saja. Ya usap layar untuk membuka kunci, udah seperti itu. Ya banyak kondisi teman-teman melakukan itu kan, usap layar untuk membuka kunci gitu. Nah, kalau teman-teman mau buat pakai PIN tentu akan ribet. Teman-teman merasa ribet, masa mau buka HP aja harus klik 1 sekian. Nah, kalau teman-teman mau pakai pola, nah tentu akan lebih ribet lagi karena harus menggambar dan harus mengenakan kepada titik-titiknya tergantung yang sudah disusun gitu. Nah, sama halnya dengan kata sandi juga seperti itu. Tetapi kalau fingerprint, nah fingerprint kan kita bisa membuka smartphone dengan mudah, tetapi dengan sangat aman, ya sangat aman. Bayangkan kita hanya bisa menempelkan jari kita di sensor fingerprintnya, layar HP terbuka. Jadi kita nggak usah buka-buka lagi, nggak bisa usap-usap lagi, nggak perlu. Tetapi itu menjadi opsi yang selain mudah, tapi juga aman. Jadi itu yang membuat fingerprint sangat recommended untuk tunanetra. Nah, dalam kondisi ini teman-teman, memang fingerprint dalam banyak hal akan seringnya maksudnya dalam beberapa hari mungkin jeda-jeda waktu tertentu, dia akan minta kita untuk mengulang membuka dengan menggunakan PIN ya atau smart. Jadi kan kalau untuk menerapkan fingerprint itu biasa kita harus buat dulu kata sandi atau PIN ya sebagai kunci cadangannya. Nah, itu akan kita lakukan sekali beberapa hari ya, khususnya di Samsung ya. Kalau di yang lain saya tidak tahu, tetapi di Samsung itu selalu seperti itu. Dalam beberapa hari dia akan minta itu untuk dibuka dengan PIN.
ya, untuk meyakinkan bahwa ini memang masih benar orangnya yang punya dan segala macam lah, seperti itulah kira-kira. Tapi itu kan sekali beberapa hari, dibandingkan setiap kita mau buka kita harus buka dengan PIN, atau supaya lebih aman akhirnya kita memilih kunci usap. Itu akan berbahaya ya teman-teman. Ya HP kita kan bisa dibuka oleh siapapun kan kayak gitu. Tapi dengan opsi sidik jari kita bisa membuka HP kita sendiri dengan mudah dan tetap aman, bahkan punya tingkat keamanan yang paling tinggi. Itulah yang membuat fingerprint itu menjadi penting, membuat fingerprint menjadi penting bagi tunanetra. Yang berikutnya tentu fingerprint bisa kita manfaatkan untuk masuk ke beberapa aplikasi, untuk melakukan autentikasi di dalam beberapa aplikasi, misalnya aplikasi yang berangkut dengan keuangan seperti e-wallet ya, seperti OVO, Dana, Vivo lagi. Balik ke Vivo ya. OVO, Dana, Tokopedia, Dana, OVO, GoPay, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, link aja, macam-macam lagi ya. Dan itu bahkan termasuk juga untuk membuka beberapa mobile banking, itu juga bisa menggunakan sidik jari ya. Nah, itu akan membuat opsi keamanan yang sangat kuat, teman-teman. Kita tidak repot lagi masukkan PIN, tetapi dengan sidik jari itu menjadi lebih aman dan sangat aman. Ya, kalau untuk aplikasi perpesanan di WhatsApp juga sudah tersedia ya opsi untuk mengunci dengan fingerprint dalam beberapa saat. Walaupun saya tidak gunakan karena terlalu ribet ya. Masa setiap buka harus buka kunci gitu kan. Tetapi itu memang bisa kita lakukan, dan banyak loh teman-teman tunanetra yang juga mengunci WhatsApp-nya dengan fingerprint, dan itu menjadi sangat recommended. Akhirnya fingerprint menjadi berguna. Nah, teman-teman, untuk sekedar informasi, di era 2022 ini sudah banyak smartphone yang menggunakan fingerprint itu di fingerprint inside ya, di samping ya, di tombol daya itu, di situ sekaligus sama sensor fingerprint. Itu kan sangat mempermudah ya. Dengan kita menekan tombol daya seakan-akan ingin menghidupkan smartphone, tetapi sebelum kita tekan, smartphone-nya udah terbuka karena memang kita menggunakan fingerprint-nya di situ. Nah, maka kita akan mudah membukanya. Tetapi walaupun demikian, untuk HP-HP yang fingerprint-nya masih di belakang itu juga tetap bisa mudah ya teman-teman. Nah, cuman lebih kepada kenyamanan aja. Fingerprint inside itu seakan-akan memang punya keamanan yang lebih kenyamanan ya, bukan keamanan, kenyamanan yang lebih enak aja gitu. Nah, bagaimana dengan fingerprint dalam layar? Saya pengguna fingerprint dalam layar itu sudah 2 tahun ya, sejak saya pakai Samsung A31. Nah, sekarang saya ada di Samsung A33 5G. Nah, itu sangat nyaman juga gitu, karena kita yang penting kita terbiasa aja gitu untuk meletakkan jari di bagian tengah layar agak ke bawah, tetapi jangan sampai menyentuh tepi bawahnya karena nanti nggak terbuka juga gitu. Nah, itu lebih kepada kenyamanan ya, fingerprint di dalam layar, fingerprint inside, fingerprint back seperti biasa, seperti zaman dulu gitu. Tetapi yang memang kalau soal nyamannya itu ya, saya lebih memilih untuk menggunakan fingerprint inside. Ya, soal nyaman ya teman-teman, karena dengan demikian lebih praktis ya. Teman-teman bisa membuka layar smartphone kan harus membuka dengan tombol daya itu, tetapi ternyata itu sudah include dengan membuka layar secara keseluruhan karena sudah tersensor fingerprint kita atau jari kita sudah tersensor dengan fingerprintnya gitu. Nah, itu tentu menjadi opsi yang paling baik untuk saat ini gitu, yaitu fingerprint di tombol daya itu. Nah, lalu bagaimana sih tips untuk menerapkan fingerprint? Nah, teman-teman, kalau teman-teman mendaftarkan sidik jari, ini tips dari saya aja ya. Teman-teman daftarkan, jangan hanya mendaftarkan satu jari, tetapi daftarkan ketiga-tiganya. Jadi rata-rata setiap HP itu punya 3 opsi penerapan sidik jari, dan saya ingin bilang bahwa kita harus isi tiga-tiganya. Ada 2 alasan kenapa kita harus isi tiga-tiganya. Yang pertama, untuk membackup manakala misalnya kita mendaftarkan jari jempol kanan, manakala tangan kanan kita sedang kotor atau sedang memegang sesuatu, kita bisa alihkan kepada tangan kiri gitu, atau jari jempol kanan sedang kotor bisa menggunakan jari telunjuk. Nah, teman-teman harus bisa menetapkan 3 jari untuk dijadikan fingerprint ID, dengan 2 tangan itu harus berperan. Kalau bisa entah 1 di tangan kiri, 2 di tangan kanan, atau 2 di tangan kiri, 1 di tangan kanan, terserah mana yang sering teman-teman gunakan. Nah, itu untuk membuat kita bisa tetap menggunakan fingerprint walaupun salah satu tangan kita dalam kondisi yang kotor, karena memang kalau dalam kondisi tangan kotor fingerprintnya sulit bekerja ya teman-teman. Ada beberapa kondisi bisa tetap dideteksi tetapi sering tidak bekerja gitu. Nah, tapi kalau
kita buat di satu tangan di dua tangan itu ada perwakilan satu jari minimal, tentu kan ada opsi ya, ada opsi untuk pilihan menggunakan jari yang lain. Dan itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua adalah supaya orang tidak punya lagi kesempatan untuk mendaftarkan jarinya di HP kita. Lah, kita kan nggak tahu ya teman-teman. Suatu ketika misalnya HP kita dipinjam, terus kita tidur, lah dia daftarkan jari kita, gitu. Dia daftarkan jari kita, dia pinjam HP-nya, HP kita, lalu dia daftarkan jarinya gitu. Dia daftarkan jarinya tanpa sepengetahuan kita, entah dengan cara apapun lah gitu. Ya dia tahu PIN kita, lalu dia daftarkan jari kita gitu. Nah itu kan sangat apa ya teman-teman, sangat tidak recommended ya. Makanya saya bilang isi tiga-tiganya, penuhi ya. Ada 3 kesempatan mendaftarkan sidik jari dan itu teman-teman harus penuhi ketiga-tiganya. Itu tips dari kita untuk menggunakan fingerprint. Nah lalu yang kemudian teman-teman harus pastikan fingerprint itu bekerja di semua aplikasi yang mendukung. Itu harus teman-teman aktifkan. Kalau misalnya ada permintaannya untuk mengaktifkan, biasanya memang bisa aktif sendiri ya. Misalnya contoh, untuk memverifikasi kita mau memasukkan alamat Google baru atau akun Google baru atau akun email yang baru, itu biasanya dia minta autentikasi fingerprintnya. Kalau misalnya nggak ada fingerprintnya, dia minta sandi handphone. Tapi karena ada fingerprint, dia minta autentikasi fingerprint, dan itu sudah otomatis dengan cara itu kan sudah aktif ya. Opsi fingerprintnya itu sudah aktif langsung di layanan Google-nya. Tetapi untuk aplikasi-aplikasi lain harus teman-teman aktifkan, misalnya di OVO atau di GoPay dan sebagainya gitu. Sehingga fingerprint bisa kita gunakan dengan lancar. Kira-kira begitulah teman-teman tips menggunakan fingerprint dan bagaimana pentingnya fingerprint bagi tunanetra. Karena biasanya tunanetra kan sulit ya untuk menggunakan PIN, sandi, pola, itu kan akan menyulitkan. Kalau teman-teman yang normal kan bisa tinggal tek selesai. Kalau kita kan harus cari-cari tombolnya lagi, sementara kita mungkin butuh untuk membuka HP itu dalam waktu yang cepat. Nah, itulah menjadi pentingnya fingerprint. Sementara kalau kita tidak punya sensor fingerprint di HP kita, nah kita akan memilih dengan kunci usap dan itu sangat tidak recommended karena tingkat keamanannya yang sangat rendah. HP kita bisa dibuka oleh siapapun. Nah, itulah teman-teman sekali lagi yang menjadi alasan pentingnya fingerprint atau HP yang memiliki sensor fingerprint itu menjadi penting bagi tunanetra. Sebagaimana saya sudah menawarkan atau merekomendasikan khususnya untuk harga 1-2 juta, itu semua HP yang saya rekomendasikan itu ada fingerprintnya. Saya menghindari Samsung Galaxy A03 yang walaupun pada harga segitu mempunyai RAM 4GB dan memori 128GB. Samsung Galaxy A03 yang varian 128GB itu dapat di harga 1.900.000, tapi saya tidak rekomendasikan karena apa? Karena tidak punya fingerprint. Ya, lebih baguslah 4x64 semua, yang penting ada fingerprintnya. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan episode vitamin kali ini. Sampai jumpa di episode vitamin berikutnya. Bye.